Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda dengan NIM C1C021117 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan materi yang berjudul Desain Riset. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuk kepada pembahasan mengenai desain riset. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian desain riset. Pengertian desain riset ini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Sulianto tahun 2017, yang mana ia mengatakan bahwa desain riset itu adalah salah satu tahapan yang harus dibuat oleh seorang peneliti agar sebuah penelitian yang akan dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Biasanya itu berisi rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan dapat ditemukan jawabannya. Kemudian ada pengertian desain research menurut Umar Sekaran dan Bogi tahun 2017, yang mana ia mengatakan bahwa desain penelitian atau research design adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan. Nah, dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desain riset adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah yang meliputi pengembangan pertanyaan, pemilihan metode atau teknik pengumpulan data, serta pemilihan analisis data yang akan digunakan. Desain riset yang baik itu dapat membantu peneliti dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan, serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan benar dan efisien. Setelah kita mengetahui pengertian mengenai desain riset itu adalah sebuah rancangan yang dilakukan dalam memulai penelitian, maka kita harus mengetahui juga tujuan dari dibuatnya desain riset ini. Nah, tujuan utama dari desain riset ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan itu benar dan efisien sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan. Selain itu, desain riset juga dibuat memiliki tujuan-tujuan lain, seperti diantaranya yang pertama, mengembangkan pertanyaan penelitian yang jelas dan dapat menjawab dengan data yang empiris. Lalu yang kedua, memilih metode dan teknik pengumpulan data yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan sampel yang representatif dan meminimalkan bias atau kesalahan dalam pengambilan sampel. Selanjutnya yang keempat, memastikan keamanan dan etika pengumpulan data. Lalu yang kelima, menentukan analisis data yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan kita membuat desain penelitian, maka kita dapat menganalisis data apa yang tepat untuk menjawab rumusan masalah pertanyaan penelitian yang kita buat. Kemudian yang keenam, itu memastikan bahwa penelitian itu yang kita lakukan benar dan efisien sehingga dapat menghindari kesalahan dan bias. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari desain riset, nah yang ketiga ini pembahasan mengenai aspek-aspek desain riset. Apa saja aspek-aspek yang mencakup dalam pembuatan desain riset? Ada 5 aspek yang mencakup dalam desain riset ini. Yang pertama yaitu pertanyaan penelitian, yang kedua pemilihan sampel, yang ketiga metode pengumpulan data, yang keempat desain eksperimental, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu analisis data. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, aspek pertanyaan penelitian. Di dalam aspek pertanyaan penelitian ini harus jelas dan spesifik pertanyaan penelitiannya, sehingga dengan pertanyaan penelitian yang spesifik dan jelas ini dapat membantu peneliti dalam memilih metode apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga penelitiannya bisa disebut penelitian yang sukses jika bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan sampel. Nah, pemilihan sampel ini dilakukan harus dengan cermat. Untuk apa? Untuk dapat mempresentasikan populasi yang diteliti. Jadi sampel ini sangat berpengaruh terhadap
representasi populasi yang diteliti. Nah, yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, metode yang digunakan itu harus dipilih dengan tepat, sehingga dengan pemilihan metode yang tepat dapat dihasilkan jawaban yang akurat dan relevan terhadap pertanyaan penelitian yang kita teliti. Kemudian yang keempat, desain eksperimental. Jika penelitian dilakukan dengan desain eksperimental, penelitian harus memastikan bahwa variabel yang sedang diteliti terkontrol dengan baik, sehingga dapat menentukan hubungan sebab dan akibat antara variabel tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data dilakukan dengan tepat sehingga dapat menjawab pertanyaan peneliti dan menghasilkan hasil yang valid dan reliable. Selanjutnya, teori mengenai desain riset. Teori mengenai desain riset merujuk pada berbagai konsep, prinsip, dan metodologi yang digunakan dalam merancang sebuah penelitian. Beberapa teori yang terkait dengan desain riset antara lain yang pertama teori pemilihan sampel, kemudian yang kedua teori pengumpulan data, yang ketiga teori validitas dan reliabilitas, kemudian yang keempat teori analisis data, dan yang terakhir teori eksperimental. Nah, untuk yang pertama mengenai teori pemilihan sampel, teori pemilihan sampel ini mengacu pada cara-cara dalam pemilihan sampel yang representatif dari populasi yang akan diteliti. Teori ini menekankan pentingnya memilih sampel yang dapat meminimalisir bias atau kesalahan dalam menghasilkan data yang relevan. Yang kedua, teori pengumpulan data. Teori pengumpulan data ini membahas mengenai pemilihan metode dan teknik dalam mengumpulkan data, termasuk dalam kuesioner, wawancara, observasi, dan eksperimen. Teori ini menekankan pentingnya pemilihan metode dan teknik yang tepat sehingga dapat memastikan keamanan dan etika dalam pengumpulan data penelitian. Kemudian yang ketiga adalah teori validitas dan reliabilitas. Teori validitas dan reliabilitas ini membahas tentang kualitas data yang dihasilkan dari penelitian. Validitas ini merujuk pada sejauh mana data yang dihasilkan ini dapat dipercaya dan merepresentasikan fenomena yang diteliti. Sedangkan reliabilitas ini merujuk pada sejauh mana hasil yang sama dihasilkan kembali dalam kondisi yang sama. Yang keempat yaitu teori analisis data. Teori analisis data ini membahas berbagai metode dan teknik dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk analisis statistik dan analisis interpretatif. Teori ini menekankan pentingnya pemilihan metode yang tepat dan memastikan bahwa hasil analisis dapat menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu teori eksperimental. Teori eksperimental mengacu pada desain riset yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Teori ini menekankan pentingnya mengontrol variabel lainnya dan menggunakan randomisasi untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh itu dapat didistribusikan pada variabel yang sedang diteliti. Kelima teori yang saya sebutkan tadi itu sangat penting dalam merancang desain riset yang baik dan benar. Dengan memahami teori-teori tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan serta bisa menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui teori mengenai desain riset, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis desain riset. Ada 6 jenis desain riset. Yang pertama, riset deskriptif. Yang kedua, riset korelasional. Yang ketiga, riset eksperimental. Yang keempat, riset kuantitatif. Yang kelima, riset kualitatif. Dan yang keenam, riset longitudinal. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu riset deskriptif.
Jenis riset deskriptif ini adalah jenis desain riset yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena atau kejadian tanpa menguji hipotesis tertentu. Jadi riset desain deskriptif ini tidak menggunakan hipotesis tertentu atau yang khusus. Kemudian yang kedua, riset korelasional ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu atau dua lebih variabel. Yang ketiga yaitu riset eksperimental. Desain riset eksperimental ini adalah jenis desain riset yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel-variabel tertentu, baik itu dua atau lebih variabel. Kemudian yang keempat, riset kuantitatif. Jenis desain riset kuantitatif ini menghasilkan data numerik atau menggunakan analisis statistik untuk memeriksa hipotesis penelitiannya. Kemudian yang kelima, riset kualitatif. Jenis desain riset kualitatif ini menghasilkan data non-numerik dan menggunakan interpretasi untuk memeriksa hipotesis penelitian. Kemudian yang keenam, riset longitudinal. Desain riset longitudinal ini adalah jenis desain yang digunakan untuk mempelajari suatu fenomena atau kejadian selama periode waktu yang panjang. Dari beberapa jenis desain riset yang saya jelaskan tadi, ada beberapa jenis desain riset yang umumnya digunakan oleh para penelitian, yaitu ada 4. Yang pertama desain survei, yang kedua desain eksperimental, yang ketiga desain studi kasus, dan yang keempat desain korelasional. Nah, itulah desain-desain yang sering atau umum digunakan oleh banyak peneliti. Selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam merancang desain riset yang baik. Ada 7 langkah yang harus kita lakukan sehingga desain riset yang kita buat ini menjadi desain riset yang baik. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan penelitian yang jelas dan dapat dijawab dengan data yang empiris atau dengan data yang ada dan bisa dicari data tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan jenis desain riset yang akan digunakan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada beberapa jenis desain riset. Nah, kita bisa tentukan penelitian kita itu masuk ke dalam jenis desain riset apa. Apakah riset deskriptif atau riset eksperimental atau masuk ke dalam riset kuantitatif. Nah, kita harus mengetahui penelitian kita itu masuk ke dalam jenis desain riset apa. Kemudian yang ketiga, menentukan metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Dengan penentuan metode dan teknik yang tepat, maka penelitian kita akan menghasilkan data yang akurat dan relevan serta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang kita lakukan tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat, langkah yang keempat yaitu menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Nah, setelah kita mengetahui jenis desain riset kita apa, metode dan teknik yang kita gunakan apa, nah kita harus mengetahui populasi dan sampelnya apa juga. Jadi desain riset yang akan kita buat ini menjadi desain riset yang baik. Kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan analisis data yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya yang keenam, memastikan keamanan dan etika dalam pengumpulan data. Etika pengumpulan data ini adalah hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Nah, langkah yang terakhir yaitu membuat rencana pengumpulan data. Setelah kita membuat pertanyaan penelitian, jenis desain riset kita apa, metode dan teknik kita apa, lalu kita sudah menentukan populasi, sampel, analisis data, dan memastikan keamanan serta etika dalam pengumpulan. Nah, yang terakhir kita membuat perencanaan dalam pengumpulan data. Setelah kita membuat perencanaan pengumpulan data, kita akan bisa dengan mudah mendapatkan data dan kita tahu bahwa penelitian kita itu sudah masuk ke dalam metode apa, apakah harus menggunakan survei, wawancara, observasi, atau melakukan eksperimen. Nah, dari ketujuh langkah tersebut, jika kita lakukan secara berurutan, maka kita bisa membuat desain riset yang baik. Baiklah, hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai materi desain riset ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Winda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.